Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan perkenalan terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tambah sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful, biasa dipanggil Ipul, dengan NIM 2509308110027 dari Universitas STIE Makassar Maju. Sebelum kita memasuki pembahasan pemakaian huruf dan tanda baca, alangkah baiknya untuk mensubscribe terlebih dahulu dan menyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kita akan memasuki pembahasan mengenai pemakaian huruf. Yang pertama itu jenis-jenis huruf. Jenis-jenis huruf terbagi menjadi beberapa. 1. Huruf abjad. Huruf abjad terdiri atas 26 huruf dari A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal melambangkan vokal, terdiri atas A, I, U, E, dan O. Selanjutnya, huruf konsonan. Huruf konsonan melambangkan konsonan, terdiri atas huruf selain vokal. Selanjutnya, diftong atau vokal rangkap, gabungan dua huruf vokal yang melambangkan satu bunyi, misalnya ai, au, ei, dan oi. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan, gabungan dua huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi, misalnya KH, NG, NY, dan SY. Contoh kata dari KH yaitu khusus, contoh kata dari NG, ngarang, contoh kata dari NY, nyanyi, dan contoh kata dari SY adalah syarat. Poin kedua yaitu penggunaan huruf besar. Penggunaan huruf besar biasa dipakai pada awal kalimat, petikan langsung, unsur nama orang termasuk julukan, nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti Tuhan. Penggunaan huruf besar juga dipakai untuk unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, atau akademik yang diikuti nama orang, dan nama bangsa, suku, dan bahasa. Poin ketiga yaitu penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring biasanya dipakai penulisan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Kedua, dipakai menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 3. Menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Poin keempat yaitu penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal biasa dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Biasa dipakai untuk menulis judul bab, subbab, atau daftar dalam kamus dan ensiklopedia. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tanda baca. Tanda baca mencakup beberapa poin penting. Poin pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar, kecuali angka atau huruf terakhir. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai pada singkatan nama orang dan singkatan gelar. Poin kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian
atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan dalam kalimat majemuk sementara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Tanda koma dipakai di belakang kata seru atau sapaan seperti oleh karena itu, jadi, hai, dan bu. Poin ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai juga pada akhir perincian yang berupa klausa. Poin keempat yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Tanda titik dua dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Poin kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung untuk menyambungkan suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung untuk menyambungkan unsur-unsur kata ulang. Contohnya anak-anak. Tanda hubung untuk menyambungkan unsur kata dengan unsur bahasa asing. Contohnya di Zoom. Tanda hubung untuk menyambungkan awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada perempatan kata yang dieja. Poin keenam yaitu tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kata. Tanda pisah untuk menegaskan adanya keterangan, aposisi atau keterangan lain. Tanda pisah untuk dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan. Poin ketujuh yaitu tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya yaitu di mana kamu tinggal. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Contohnya yaitu hore kita menang. Poin ke-8 yaitu tanda petik ganda dan tanda petik tunggal. Tanda petik ganda mengapit petikan langsung dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis, mengapit judul sajak, lagu, bab buku, dan lain-lain yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contohnya mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata. Poin ke-9 yaitu tanda kurung dan tanda kurung siku. Tanda kurung untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung siku untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada naskah orang lain. Poin ke-10 yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus.
tanda elipsis untuk menunjukkan bahwa ada bagian naskah yang dihilangkan. Yang terakhir itu kesimpulan. Adapun kesimpulan pemakaian huruf dan tanda baca adalah bahwa keduanya merupakan elemen penting dalam penulisan yang berfungsi untuk memperjelas makna, mengatur struktur kalimat, dan membantu pembaca memahami pesan yang ingin disampaikan penulis secara akurat. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan mengubah makna dari suatu kalimat. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.